Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setelah tadi kita sama-sama belajar tentang dukungan untuk ibu hamil supaya makanan bergizi. Nah, sekarang kita mempelajari atau belajar tentang dukungan kepada ibu hamil supaya menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Nanti seperti tadi kelompoknya dibagi dua, kelompok 1, kelompok 2. Yang kelompok 1 nanti menggambar. Paling enak kan gambar denah rumah. Oh, tak kira gambar gunung, Pak. Oh, jadi gambar denah rumah. Ini rumah sampean pinggir gunung, tak apa. Oh, pinggir gunung. Ini Bapak siap. Di gambar denah rumah, misalnya satu rumah itu ada kamar tidurnya, ada musolanya, ada kamar mandinya, sama dapur, itu digambar semua. Kemudian yang kedua, ditulis juga kegiatan yang biasa atau sering dilakukan ibu hamil di masing-masing ruangan itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Jadi masing-masing kelompok 2, jadi membuat denah rumah, yang kedua membuat kegiatan yang sering dilakukan ibu hamil. Nanti ditulis di kertas ya. Kertas ya, Pak? Nonton pun disiapi. Kelompok 1, kelompok 2. Masa bergambar sih Pak ya Pak? Yang penting gambarnya menunjukkan ada tempat tidurnya, ada ruang tamunya. Kalau ada ruang belakang atau halaman belakang dan halaman depannya, pokoknya digambar dulu. Pak, kamarku masih itu, Pak. Kamarku, Pak. Memang dari situ, kamar. Jadi satu, mulai hebat. Gimana? Di mana itu? Terus Begitu. Pak Aziz Peter loh. Ya, digambar dulu, terus ditulis kegiatan yang sering dilakukan hamil di ruangan-ruangan yang dalam rumah itu. Yang sudah berdiskusi dan juga membuat denah kelompok yang sudah kita bagi tugas tadi, supaya fresh kita melakukan speaking dulu. Tip, bisa dipimpin speakingnya? Nanti Pak ya? Yang kayak langkah pertama tadi, hamil sehat, janin sehat, stunting berdiri nggih? Berdiri sekarang nggih. Dengan 3 nggih. 1, 2, 3. Hamil sehat, janin sehat, stunting Terima kasih. Supaya fresh ya. Tadi diskusinya sudah selesai, tinggal sekarang disampaikan atau dipaparkan di papan kelompok 1. Kelompok 1.
satu. Monggo, kelompok 1. Oke. Jenaknya rumah seperti apa? Kemudian kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan apa? Yang dulu Pak ya. Oke. Kelompok 1 Tolong. sini aja. Oke. Oke. Saya baca Pak nggih. Nah, ini jenah rumah yang dibuat kelompok 1. Tapi Ada kembali. satu Pak. Ada ruangan depan, ada ruang tamu, kamar tidurnya 2, ada ruang keluarga Pak, ada kamar mandi, musola, ada tempat mencuci, ada ruang masak, di belakang ada tanah yang luas Pak. Ya, rumahnya di desa kan tuh? Biasanya orang desa itu halamannya luas, belakangnya juga luas. Betul Pak, rumah saya di desa tapi sempit Pak. Berarti yang kecil, rata-rata itu orang desa luas-luas. Ini ukuran 12. 12 ya. Terus yang kegiatan yang sering dilakukan ibu hamil di masing-masing ruangan ditempel juga di bawahnya. Ini. Oke. Pak sih, aku kok gantian. Oke, tapi Tapi dewe ya. ya disunting kan seru. Taruh di balis. Bawahnya. Ini Pak, ini. Terima kasih Pak. Pak, kamu sampai nggak ada barisan Pak. Ini Pak. Ini kita jadi loh ini. Boleh tahu Pak? Boleh diosa kan? Oke, dibaca. Kegiatan yang sering dilakukan bumil Pak. Oke. Bubuk. Bumil istirahat yang cukup di kamar tidur Pak. Jadi ojo sampai turun loh, balik atau berlata Pak. Boleh. Biar tidak kedinginan. Terus bumil ibadah di musola Pak, betul sampai itu Pak. Terus kerjain nanti. Macam ini Kak. Pak, Ini Kak. ibadah dari Pak. Ibadah di bisa Saudara rumah. Oke Pak, maksudnya ini. boleh Pak. Kan jenah rumah di atas ada musola. Iya Pak. Bumil jalan-jalan atau berjemur diri di halaman depan dan halaman belakang. Nah, ini yang kegiatan yang cukup penting bagi ibu hamil, salah satunya berjemur. Apa bahasa Jawa Bumil memastikan makanan bergizi di ruang masak Pak. Ini Pak. Ruang masak ada. Bumil menerima informasi di media TV di ruang keluarga. Sudah sampai di ruang keluarga kita semua. Iya ya. Bon, Terima kasih Pak. Nah, ini dari kelompok 1 sudah menuliskan jenah rumahnya, juga kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu hamil. Ada 6 kegiatan. Nah, sekarang yang kelompok 2, monggo. Ini di sebelah sini. Lalu di atas. Sambil disampaikan dengan rumahnya dan kegiatan yang sering dilakukan. Kalau dari rumah kami itu ada halaman depan, terus kamar tidur ini kali, ada ruang tamu, kamar mandi alit, terus niki ada musola di alit buat anak tempat, terus niki tempat masak. Yang terakhir itu halaman belakang biasanya hamil itu Pak, tandur-tandur. Sawah. Betul. Betul. Tanaman. memanfaatkan lingkungan kampung loh Pak ini Pak. Nanam singkong. Jelas Pipit seneng tanaman hias guna-guna. Ini Pak, lewat di pasar
ada membangun. menyesuaikan. Bumil itu kegiatannya menyesuaikan. Loh, bukan supaya hamil lah. Boten alhamdulillah. di bibit seneng tanaman sing berbunga. Tanaman kok gini Pak. Apa dilanjut? Nah, jadi kegiatan yang sering dilakukan di buahnya itu biasanya Pak, kata filmnya Oh, tidur. Bener berarti Ibu sampai Bu. tidur di kamar tidur, gitu. Kalau bumil itu biasanya aras-arasen, waktu itu aras-arasen. Tapi bagaimana caranya kita sebagai anggota keluarga yang satu rumah memberikan motivasi ibu hamil itu supaya nggak tidur aja. Nah, tetap ada aktivitasnya, meskipun tidur boleh, tapi tetap ada aktivitasnya. Terus ibu hamil mandi di kamar mandi. Membersihkan diri ya. Ini yang penting menjaga Kebersihan. Iya. Pakai sabun Pak ya. Oh, iya. Saya mau sabun badan Bu. Air ya. Sabun Iya. apa aja boleh, asal bukan sabun cuci piring ya. Kemudian ibu hamil masaknya di dapur Pak. Ada dapurnya? Ada Oh, iya, dapur ada. meskipun kecil deh. Oke. Kemudian ibu hamil menjemur baju di halaman belakang. Oh, iya. Ketika di halaman belakang itu selain dipakai untuk bercocok tanam, juga ada sebagian lah yang dipakai untuk area menjemur. Kayak laut nih. Laut. Dan jatuh Bu, pakai apa Bu? Kan ada penjepitnya itu Pak. Oh. Ya, beli lapak di pasar. Oh, gitu. Biasanya pakai tali apa namanya itu buat menjemur itu. Apa? Laut jepit. Oh, Sama. Yang berikutnya, bumil menonton TV di ruang keluarga. Oh, ada. Ada ya. Punya TV, Bu? Nggak ada. Oh, tidak. Ini yang pada hari ini gitu. Oh, tidak. Kemudian ibu hamil mengajari anak belajar pelajaran sekolah di ruang keluarga. Itu jam berapa biasanya kalau ngajari anak-anak? Biasanya nonton maghrib Pak. Habis maghrib. Iya. Memang belajar bagi anak-anak itu lebih cenderung dekat ke ibu. Main drama Korea. Oh, terima Korea. Kalau bapak-bapak itu jarang Saya harus dua. ya. Terus yang ke Kemudian terakhir halaman depan itu biasanya dipakai untuk area rasan-rasan. Wah, Ya, rasan-rasan di petan. jadi memang ibu hamil itu karena waktunya banyak yang longgar. Seringkali kalau kita lihat itu ada yang rasa-rasa kumpul, kiwo tengen tidak kumpul, cakar, begitu rasa-rasa. Kalau petani bareng gitu, ya. Lu saya rasa-rasa. Terima kasih ya kelompok enggak. Dari dua kelompok ini kayaknya yang paling banyak kelompok dua ya. Ada 7 kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu hamil di rumah di masing-masing ruangan gitu, ya. Nah, sekarang coba saya nanya ke kelompok 1. Dari 2 kelompok yang sudah ditulis ini, yang paling sering dilakukan adalah Berjemur Pak. berjemur. Ya, sama ini bubuan. Apa itu? Bubuan. Bubuan. Jadi berjemur, jalan-jalan pagi sama istirahat. Berapa lama biasanya kalau berjemur? Berjemur biasanya mulai jam 6 sampai jam 8 Pak. Oh, Jam 6 sampai panas. Itu masih hari ini sehat Pak. Oh, itu. Masa hari ini sehat. Ada manfaatnya buat ibu hamil sama janin. Katanya kabar kemarin disuruh didi terus berjemur. Terus bagi keluarga yang lain, misalnya suami atau bakung atau anaknya, misalnya perannya apa ketika ibu berjemur, ketika bubu itu apa? Kalau bubuk Pak, kita masak Pak. Oh, itu Kakinya masak Pak, badan. kakinya ada kosong. Pak tahu Pak, aku tahu. Coba dulu. Oke, kadang ibu hamil itu butuh kenyamanan, ya, kenyamanan.
yang disampaikan Pak Ajis bahwa gosok punggungnya ketika duduk istirahat, gosok kakinya, pokoknya jangan keterusan kalau bapaknya gosok. Iya Pak. Karena kenyamanan untuk ibu hamil itu sangat penting sekali buat perkembangan janin. Itu juga nyaman Pak. Itu urusan nyaman. Kenyamanan ya bahaya. Udah Pak. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2, Pak disampaikan tadi dari 2 ini yang paling sering dilakukan ibu hamil apa? Ibu, rasa-rasa ada setan. Rasa-rasa. Apa ini termasuk kenyamanan? Oh iya, barangkali memang sesuatu yang membuat hati berbunga-bunga ibu hamil itu memang ya nggak apa-apa dilakukan. Yang penting jangan rasa-rasa yang terlalu jelek. Rasa-rasa jadi rasa-rasa boleh, yang penting ibu itu tidak terbebani kegiatan yang macam-macam. Kalau petang gitu biasanya berapa lama? Dinoan Pak. Kalau itu muakel. Jadi ini yang kelompok 2 ini hebat. Rasa-rasa petang tinggi sampai lali anak-anak dari sekolah misalnya. Nah, ini kira-kira kalau memang rasa-rasa petang itu ada manfaatnya enggak? Pengaruhnya buat ibu hamil? Semuanya Kan bersih Pak. Oh, bersih. Semuanya. Nah, yang di petang itu gue. Kan gantian Pak. Oh, dia gantian. Dia kadang itu ada. Pernah saya lakukan itu. Apa istilahnya tuh? Nah, kadang rasanya itu enak gitu. Nah, memang kita tidak membatasi. Yang penting ibu hamil itu bisa nyaman. Ibu hamil itu bisa merasa seolah-olah istirahat dengan aktivitas seperti itu. Ibu hamil bisa nyaman dan pokoknya dia gembira begitu. Baik Ibu, setelah tadi kita berdiskusi dari kelompok 1, kelompok 2 saling tukar pendapat dan sebagainya, yang dapat kita simpulkan pada langkah kedua hari ini tentang dukungan kepada ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan janin ibu hamil. Yang pertama adalah ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri. Nah, ini penting, jangan sampai kotor, jangan sampai mudah kena penyakit dan sebagainya. Dan juga istirahat yang cukup. Nah, ini istirahat yang cukup, jangan sampai terbebani pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Sehingga ini dapat memastikan kesehatan ibu hamilnya dan juga janin yang ada dalam kandungan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bantu dibaca kelompok 1. Keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Ya ini tadi yang disampaikan Bu Sofi. Bapak ya jangan untuk TV aja, dikancani, dibantu kora-kora, dibantu mencuci dan sebagainya. Jadi berbagi peran. Yang ketiga, kelompok 2. Keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, misalnya mandi, gosok gigi, mencuci rambut alias keramas, ganti pakaian dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, ini suaminya yang harus sering-sering mengingatkan ibu hamil supaya menjaga kebersihan diri. Pokoknya titik-titik. Kemarin kita sudah belajar tentang cara mencuci tangan dengan baik sebelum makan, setelah beraktivitas dan sebagainya. Ini dilakukan demi kesehatan ibu hamil dan juga janin yang ada dalam kandungan. Terima kasih Ibu, sudah waktunya diberikan ke kami dalam rangka mempelajari dukungan kepada ibu hamil untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bayi.